Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel sawit dari nol, teman-teman. Ini kita update lagi ya, teman-teman. Sudah lama kita update video perkembangan sawit kita, teman-teman. Ini kita mengupdate perkembangan sawit Sriwijaya 5 Simiklon kita, teman-teman. Ini di lahan berbukit, teman-teman. Teman-teman yang mengikuti channel kita pasti tahu bagaimana perkembangan ataupun update perkembangan sawit kita ini, teman-teman. Mulai dari tanam, mulai dari awal penanaman ke lapangan sudah kita upload di channel ini, teman-teman. Khususnya Simiklon 5 ini, teman-teman. Dan sekarang usianya sekitar 16 bulan atau jalan 17 bulanan ini, teman-teman. Sawit Simiklon 5 atau Sriwijaya 5 Simiklon kita, teman-teman. Perkembangannya cukup memuaskan ini, teman-teman. Ini bersebelahan dengan PPKS 239 kita, teman-teman. Waktu itu kita kekurangan bibit PPKS 239 dan kita hanya ada Simiklon 5 ini, teman-teman. Jadi sekitar 56 atau 60-an pokok ini, teman-teman, menambah dari Sriwijaya PPKS 239 kita. Ini Sriwijaya 5 Simiklon sekitar 50 sampai 60 pokok, teman-teman. Ini jarak tanam 9x9, teman-teman, di lahan berbukit. Perkembangannya usia 16 bulan seperti ini, teman-teman. Ini sudah sering kita lakukan kastrasi, teman-teman. Ya rutin lah, tapi sekarang sudah lama kita buang bunga dompetnya. Nanti kedepannya kita sambil jalan-jalan, teman-teman, kita akan melakukan rutin pembuangan bunga dompet, teman-teman. Karena yang untuk Simiklon 5 ini agak banyak nih bunga dompetnya, teman-teman. Perkembangan bunga dompet tumbuhnya agak rapat atau padat, teman-teman. Jadi dan bunganya kecil-kecil juga, teman-teman. Ini yang membuat kita ya agak rumit membuangnya, teman-teman. Jadi kita biarkan banyak dulu, nanti kita buang sekaligus, teman-teman. Ini bekas-bekas dari penyemprotan, teman-teman. Mohon maaf nih, teman-teman. Penyemprotan kita ini mengenai daun, teman-teman. Tapi tidak apa, teman-teman. Kalau udah masuk musim hujan, kita akan melakukan pemupukan, teman-teman. Ini nampak sekali, teman-teman. Ini sudah hampir 6 bulan atau 5 bulanan, teman-teman, tidak kita lakukan pemupukan. Ini bulan 5 terakhir kita lakukan pemupukan. Dan sekarang ya kita targetkan ya bulan 10 ini harus melakukan pemupukan, teman-teman, di sawit kita ini, teman-teman. Ya nampak sekali ya, teman-teman, agak terganggu, agak kuning lah perkembangannya, teman-teman. Kemarin jadwalnya memang di bulan 8 untuk melakukan pemupukan, tapi karena musim-musim kemarau kita tunggu dulu, teman-teman. Untuk musim penghujan kita melakukan pemupukan, teman-teman. Nah untuk batangnya ya seperti ini, teman-teman. Ini usia 16 bulan tapi ya cukup memuaskan, teman-teman, karena waktu itu bibit yang kita tanam, teman-teman bisa cek lah di waktu penanaman awal kita menggunakan bibit yang sangat kecil, teman-teman. Itu bibit yang kita gunakan waktu itu ya 5 bulanan lebih, teman-teman, masih sangat kecil. Kita tanam ke lapangan yang waktu itu kita tumpang sari dengan padi. Ya seperti inilah perkembangannya setelah ya 16 bulanan, teman-teman. Dan juga ini terganggu hampir 2 tahun ini, teman-teman, karena pembakaran untuk ladang kita nih, tumpang sari kita, teman-teman. Dan juga kalau apalagi dilakukan penyemprotan yang mengenai daun seperti ini juga akan mengganggu perkembangan sawit kita, teman-teman. Ini jadi pelajaran teman-teman semua yang melakukan perawatan sawit yang untuk penyemprotannya harus dijaga, teman-teman. Jangan sampai kena daun seperti ini, apalagi ya racun yang kita gunakan itu racun kuning, teman-teman. Itu akan sangat mengganggu perkembangan mata pertumbuhan sawit kita, teman-teman. Ini ya sayang sekali, teman-teman, untuk penyemprotannya mengenai daun seperti ini, teman-teman. Tapi tidak apa, teman-teman, nanti kita akan melakukan pemupukan setelah ini dan melakukan kastrasi, teman-teman. Jadi nanti perkembangannya setelah dipupuk akan lebih jos lah, teman-teman, akan lebih besar perkembangan batang maupun daunnya akan lebih hijau, teman-teman.
Tapi dari pertumbuhannya ya cukup memuaskan ini teman-teman, di lahan berbukit seperti ini perkembangannya bisa sebagus ini teman-teman. Sriwijaya 5 Simikron ini teman-teman. Ini bunga-bunga dompetnya memang awal-awal kita sering rutin melakukan pembuangan bunga, tapi berjalannya waktu ini bunganya terlalu padat, ini banyak sekali teman-teman. Jadi kita biarkan saja, nanti sekaligus ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita melakukan pembuangan teman-teman. Karena bunganya ya terlalu banyak teman-teman. Kecil-kecil, kalau memang besar itu enak teman-teman, kita melakukan pembuangannya mudah. Tapi karena kecil-kecil seperti ini ya kita biarkan saja teman-teman. Perkembangannya di usia 16 bulan ini luar biasa teman-teman. Ya saya lihat perbandingan ya teman-teman dengan PPKS 239 ini agak berbeda ini. Sriwijaya 5 Simikron ini untuk jenis dari pelepahnya ini agak kuning teman-teman. Apakah memang ciri khasnya atau gimana teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah bagaimana masukan atau teman-teman yang sudah menanam Simikron 5 maupun PPKS, bagaimana perbandingannya. Kalau saya membandingkan dengan PPKS saya, Simalungun dan 239 ini berbedanya di segi pelepah teman-teman. Ini hampir rata-rata ini kuning pelepahnya teman-teman. Padahal pemupukannya ya lumayan sama teman-teman. Apakah memang ini di lahan berbukit ya seperti ini, ataupun ya pengaruh lahan ataupun pengaruh pemupukan juga bisa teman-teman. Nanti ya kita akan lihat di pemupukan, setelah pemupukan apakah dia akan berubah, apakah karena pengaruh penyemprotan. Ya ini ya menjadi pelajaran kita lah teman-teman, khususnya saya juga jadi dari petani pemula dan teman-teman juga yang masih belajar ya. Mungkin bagaimana masukannya, saya lihat ini ya itulah keadaan real khususnya Simikron 5 Sriwijaya kita ini teman-teman. Ini di lahan berbukit seperti ini, semoga nanti kita terus update perkembangannya dan sampai panen perdana teman-teman. Ini ya sering kita review lah teman-teman, sawit ini mulai dari berapa bulan, mulai dari awal tanam terus berapa bulan selanjutnya pemumpukannya kita review teman-teman sawit ini. Dan sekarang usianya 16 bulanan, memang dari segi pertumbuhan batang maupun bonggolnya agak kurang dibandingkan waktu itu kita menanam PPKS 239 maupun Simalungun teman-teman. Tapi ini ya pengaruh bibitnya kecil juga teman-teman, tidak bisa kita samakan. Dan mungkin kecocokan lahan berbukit seperti ini mungkin agak kurang di Sriwijaya teman-teman. Tapi ini akan menjadi pelajaran kita teman-teman, apakah ini kekurangan pupuk atau bagaimana. Nanti kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam petani sawit dari nol.